Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, selamat bertemu kembali pada mata pelajaran IPS. Hari ini Ibu berdoa semoga kalian selalu sehat, dilimpahi dengan keberkahan, serta dimudahkan segala urusan, terutama dalam menerima pembelajaran untuk hari ini. Anakku sekalian, hari ini Ibu akan membahas mengenai kondisi alam Indonesia. Kalian bisa simak video dari Ibu, semoga bermanfaat bagi kalian. Kondisi alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah yang terdiri dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Kemudian yang kedua adalah keadaan flora dan fauna, itu berkaitan dengan jenis keragaman dan persebarannya. Kondisi atau keadaan geologi Indonesia, itu Indonesia terletak di antara tiga lempeng, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumpukan dengan lempeng Eurasia di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertumpukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku. Sehingga tumpukan tersebut dari lempeng tersebut membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung aktif di sepanjang Sumatera dan Nusa Tenggara. Kemudian secara geologi, Indonesia juga dilalui oleh dua rangkaian pegunungan besar, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Keadaan ini yang menyebabkan wilayah barat Indonesia memiliki banyak gunung api. Sedangkan wilayah timur Indonesia kebanyakan memiliki gunung api yang sudah tidak aktif. Jadi kalau di sebagian barat itu gunungnya adalah gunung api aktif, sedangkan di sebelah timur atau wilayah timur gunung apinya sudah tidak aktif lagi karena terdiri atas pegunungan yang sudah tua. Indonesia juga terletak pada dua dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Wilayah barat yang dilalui dengan dangkalan Sunda memiliki keanekaragaman hayati yang mirip dengan benua Asia. Sedangkan bagian timur yang dilalui dangkalan Sahul memiliki kemiripan dengan benua Australia. Sekarang apa dampak positif dan dampak negatif dari kondisi geologi di Indonesia? Dampak positifnya adalah tanah menjadi subur. Tetapi ada dampak negatif, banyak terjadi gunung meletus. Kemudian bisa juga sering terjadi gempa bumi, dan yang juga bisa sering terjadi tsunami. Itu dampak negatif dan positif dari kondisi keadaan fisik Indonesia berkaitan dengan kondisi atau keadaan geologi di Indonesia. Yang berikutnya adalah bentuk muka bumi. Jadi keadaan fisik yang Indonesia, kita akan berbicara mengenai bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi,
pegunungan, gunung, dan bukit. Kemudian yang ketiga adalah kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah yang beriklim tropis. Sedangkan ciri dari iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun sekitar 20 derajat Celcius karena tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, dipengaruhi oleh angin musim yang berubah setiap periode tertentu. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis, serta iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Kemudian yang berkaitan dengan kondisi iklim di Indonesia, perubahan musim di Indonesia dipengaruhi oleh pergerakan angin muson. Ada 2 jenis angin muson, muson timur dan muson barat. Muson timur bertiup bulan Mei sampai September dari benua Australia ke benua Asia, akan menyebabkan terjadinya musim kemarau. Sedangkan muson barat itu bertiup dari bulan Oktober sampai bulan April dari benua Asia menuju benua Australia, sehingga berakibat pada terjadinya musim hujan. Itu berkaitan dengan kondisi iklim. Sekarang Ibu lanjutkan dengan flora dan fauna di Indonesia. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brasil dan Zaire. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia, yang pertama Indo-Malayan atau Indonesia Barat dan Indo-Australian atau Indonesia Timur. Indo-Malayan itu wilayahnya adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian adalah Maluku, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara. Perbedaan karakteristik flora di Indonesia. Kalian bisa lihat di Indonesia bagian barat itu jenis meranti-merantian sangat banyak, sedangkan di Indonesia Timur jenis merantiannya sedikit. Terdapat berbagai jenis rotan di Indonesia bagian barat, sedangkan di Indonesia bagian timur tidak terdapat berbagai jenis rotan. Hutan kayu putih, tumbuhan matoa itu sedikit di Indonesia Barat, sedangkan berbagai matoa itu banyak tumbuh di Papua, Indonesia bagian timur. Setelah persebaran flora yaitu tumbuhan, kita lanjut pada persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia Barat tipe asiatis dan fauna tengah atau tipe peralihan, serta fauna timur atau tipe australis. Indonesia atau fauna tipe asiatis itu berbatasan dengan garis dengan fauna Indonesia Tengah, dan Indonesia Tengah itu berbatasan dengan garis Weber pada fauna Indonesia Timur. Fauna Barat atau tipe asiatis itu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Itu banyak terdapat gajah, harimau, badak bercula 1, serta banteng. Sedangkan persebaran fauna di Indonesia bagian tengah atau peralihan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara itu terdapat binatang anoa, komodo, babi rusa, dan kus-kus.
Kemudian fauna Indonesia bagian timur itu diwakili oleh Papua, daerah Papua, yaitu Cendrawasih, Buri, dan Landak Irian. Nah, anak-anak, itulah persebaran dari flora dan fauna di Indonesia, juga keadaan kondisi fisik di Indonesia. Untuk hari ini kalian tidak ibu berikan tugas, kalian cuma bisa menyimak dan mencatat hal-hal yang penting. Mudah-mudahan nanti untuk persiapan kalian di penilaian tengah semester ini, kalian baca lagi, sambil dibuka lagi catatannya, sehingga dalam PTS-nya nanti kalian tidak ada kesulitan untuk mengerjakannya.